Selamat datang di tutorial desain. Ini adalah bagian keempat dari tutorial vektor wajah, yaitu kita membuat vektor dari potret wajah seorang yang kita buat menjadi bentuk vektor wajah seperti itu. Di pertemuan sebelumnya, di tutorial-tutorial sebelumnya kita sudah membuat bagian mata di part 1, kemudian bagian mulut kita buat di tutorial yang kedua, kemudian bagian skinnya kita buat di tutorial yang ketiga. Dan kali ini tutorial yang keempat kita akan membuat bagian jilbabnya ini ya, bagian jilbab. Masih menggunakan foto atau model dari unspace.com, yaitu milik Irwan Wahyudi yang diupload di unspace.com. Langsung saja untuk bagian jilbab ini akan kita buat di layer baru ya. New layer, akan bentuk layer 5, layer yang paling baru ini kita posisikan di atas layer 1 ya. Karena dia akan berada di bawah bagian skin. Jadi layer 5 ini akan berada di bawah bagian skin, sehingga nanti ketika kita membuat outline dari jilbab ini, nanti kemudian kita mengisinya dengan warna, bagian wajah itu tidak tertutupi. Jadi dia harus berada di bawah layer wajah ya. Untuk layar pakaian biasanya berada di bawah layar wajah seperti itu. Kita mulai dengan 3 point curve. Kita menggambar outline ya, atau men-trace outline dari jilbab ini. Yang kita trace adalah bagian outline terluar yang langsung bersentuhan dengan lingkungan ya. Jadi kalau untuk bagian tepi ini, walaupun dia adalah outline pakaian, jadi kita tidak gambar, tapi nanti akan kita buat bentuk bayangannya sehingga dia terlihat seperti ada lipatan di sana. Ya, outline-nya sudah ya. Kemudian yang kedua, setelah membuat outline, kita buat dulu bagian-bagian yang gelap ya. Bagian-bagian yang gelap, jadi sama saja seperti ketika membuat skin. Ketika membuat skin kita membuat bayangan, maka ketika membuat jilbab ini juga kita membuat bagian-bagian yang gelap atau bagian-bagian bayangan. Kalau di dalam pakaian biasanya bagian yang gelap itu adalah bagian yang terlipat. Karena jika ada satu bagian yang terlipat, dia tidak akan terkena cahaya di bagian cekukannya itu, di cekungannya ya, cekungan lipatan tersebut. Kita mulai dulu dari yang lipatannya terlihat jelas ya di bagian tepi sini. Bisa langsung kita warnai dengan warna hitam ya, agar terlihat bagian mana yang sudah kita buat ininya apa bayangannya. Di mana terdapat lipatan, itu kita membuat objek bayangan yang berwarna hitam.
Biasanya bagian yang banyak bayangannya adalah bagian yang terlipat dan bagian yang berada di bagian leher ya, karena tertutupi oleh dagu seperti itu. Ya, bagian ini adalah bagian yang banyak bayangannya. Oke, seperti itu. Berikutnya kita akan membuat bayangan kedua ya. Bayangan kedua itu adalah bayangan yang sedikit lebih terang daripada yang tadi. Kalau yang pertama tadi pas dilipatan ketika bayangannya sangat gelap sekali. Yang kedua ini adalah bayangan yang lebih terang sedikit. Atau biasanya sebutannya adalah umbra ya. Kalau kita melihat ada satu bayangan, ada umbranya. Umbra itu adalah bagian yang bayangan tapi masih terlihat kabur, jadi tidak terlalu gelap sekali ya, tidak terlalu hitam. Nah, biasanya umbra ini ada di bagian lipatan atau tekukan yang tidak terlalu terlipat ya. Misalnya di sini ya, bagiannya tertekuk tapi tidak terlalu terlipat. Di sini juga ya. Kadang-kadang kita juga tidak harus mengikuti bayangan pada gambar model karena sangat dipengaruhi sekali oleh cahaya ya. Jadi kita bisa membayangkan sendiri dari mana arah cahayanya, kemudian bagian mana yang tidak terkena cahaya, maka disitulah muncul ada bayangan ya, seperti ini. Kalau di sini karena cahayanya datang dari atas juga sehingga bagian belakangnya sangat ter-highlight. Nanti ini kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita atau dengan keinginan kita. Oke, sepertinya sudah cukup. Untuk bayangan kedua, kalau misalnya nanti masih kurang, nanti bisa kita tambah belakangan. Berikutnya kita akan membuat highlight-nya atau bagian terangnya. Tetapi sebelum itu, kita pindahkan dulu semua bayangan yang tidak terlalu gelap ini ya. Kita pindahkan agar dia berada di bawah bayangan yang pertama. Kenapa? Karena nanti bayangan yang lebih gelap itu posisinya biasanya ada di atas bayangan yang lebih terang ya. Misalnya saja ketika menggambar wajah kemarin ya. Jadi yang lebih terang ini ya, bagian bayangan yang lebih terang itu posisinya ada di bawah bayangan yang lebih gelap, ditimpa oleh bayangan yang lebih gelap. Biasanya seperti itu. Sekaligus juga kita bisa memisahkan mana curve yang bayangan dan mana curve yang highlight. Karena belum diwarna, dia jadi belum terlihat bedanya di Object Manager ya. Kalau misalnya kita sama-sama membuat curve, nanti tidak terlihat bedanya. Nah, untuk highlight di sini kita sesuaikan saja ya. Di sini arah cahayanya dari belakang, kita tidak usah mengikuti ini. Kita ikuti saja sesuai keinginan kita. Misalnya cahayanya datang dari depan ya, depan samping. Maka yang akan tersinar adalah bagian ini.
Oke, bagian depan ini juga akan tersinari jika cahayanya datang dari depan samping. Nah, kalau misalnya tadi bayangan ada di lokasi-lokasi yang cekung atau yang tertekuk atau terlipat, biasanya bagian yang bercahaya atau bagian highlight itu ada di bagian cembung. Di bagian yang cembung itu biasanya terkena pantulan cahaya atau highlight, sehingga di situ bisa kita berikan warna cerah atau warna highlight. Kalau cahaya datang dari bawah, bagian di depan jilbab itu biasanya akan terkena cahaya juga. Oke, seperti ini. Tapi bagian di dalam ya, bagian ini pasti akan gelap ya, bagian di dalam jilbab yang terkena langsung dengan atau yang bersentuhan langsung dengan wajah. Tadi kita belum membuat bagian gelap di daerah situ ya, di daerah dekat wajah. Langsung saja seperti ini. Tidak usah takut akan menutupi muka karena dia berada di layer yang ada di atas wajah ya. Tadi yang terakhir kita buat ini adalah bagian bayangan yang dekat wajah, sehingga dia kita geser ke kelompoknya ya, kelompok bayangan-bayangan yang lain. Oke, seperti ini. Bisa kita langsung beri warna. Untuk warna jilbab ini saya akan menggunakan gradasi ya, gradasi hijau tua, mengikuti contoh gambarnya, menggunakan interaktif fill tool. Kemudian kita pilih saja warna apa awalnya, kemudian warna akhirnya ya, seperti ini. Mungkin agak terlalu terang tapi tidak apa-apa, mengingat tadi arah cahayanya datang dari arah sini ya, dari arah kanan bawah, maka bagian yang terang ada di bagian itu. Kemudian tadi bagian bayangan yang tidak terlalu gelap tadi, kita bisa beri warna abu-abu atau warna hijau tapi lebih gelap dari warna si jilbab, seperti itu. Misalnya begini ya, menggunakan eyedropper, kita pilih warna yang gelap, kemudian geser ke bawah kanan di color palette sampai hampir mendekati hitam ini ya, kemudian oke ya, seperti ini. Saya beri batasan di mana batas antara yang paling gelap dengan bayangan yang kedua ya, seperti ini, menggunakan uniform karena dia transparansinya ada di dalam sini, sehingga tidak ada bagian yang lebih transparan atau tidak, semuanya transparan. Tadi kekuatan transparannya di sini saya atur 20 poin saja. Oke, jadi terlihat lebih gelap gitu ya. Kemudian untuk bagian lighting, di sini bisa menggunakan warna hijau yang lebih muda atau bisa juga langsung menggunakan warna putih ya. Karena biasanya warna cahaya itu juga warnanya adalah putih. Tapi nanti akan kita beri transparansi seperti itu. Berikutnya kita akan memberi transparansi pada bayangan-bayangannya. Kita mulai dari yang berada di atas warna utama atau objek outline tadi. Masih prinsip memberikan bayangan masih sama seperti ketika memberi bayangan pada wajah. Jadi bagian yang transparan adalah bagian yang dekat dengan cahaya.
Kalau ada tekukan seperti itu berarti bagian yang ujung tekukannya itu yang paling gelap. Ini adalah bayangan yang ini ya. Jadi untuk menentukan siapa bayangan yang sedang kita beri transparansi, kita bisa melihat dari titik-titik point curve-nya. Ya, ini yang bagian atas. Lebih gelap lagi. Kalau misalnya dia ketika kita transparansi kan ternyata warnanya tidak berubah, bisa jadi sebenarnya belum terisi warna atau kurvnya belum tertutup. Sehingga ditutup dulu kurvnya, baru diberi warna atau langsung ditransparansi jika sudah berwarna. Oke, berikutnya yang highlight. Transparansinya sesuai arah datangnya cahaya. Oke, seperti ini ya. Sepertinya masih ada beberapa bayangan yang kurang. Ini mungkin kurang transparan bayangannya ini. Kemudian di bagian ini ya, sepertinya ada bayangan yang masih kurang. Akan saya tambahkan. Akan saya mulai dari menambahkan bayangan yang kurang terlebih dahulu, baru nanti highlight yang kurang. Oke, saya gabungkan bayangan-bayangan yang baru dengan teman-temannya dari kelompok bayangan dan beri warna yang sama dengan warna bayangan tadi. Warnanya tadi gelap ya. Kemudian yang highlightnya kurang juga kita tambahkan.
Bagian ini mungkin saya ubah sedikit highlightnya. Kemudian kita beri transparansi. Ini belum tertutup curve-nya. Di sini saya rasa masih bisa lebih gelap lagi. Oke, sudah cukup ya. Kita juga bisa kalau misalnya bagian yang hitam ini mau diganti dengan warna hijau gelap juga bisa saja. Misalnya seperti ini. Oke, ya sudah jadi ya bagian kepala dari vektor wajah yang kita buat seperti ini. Kalau mau menambahkan background bisa saja ya dengan new layer, kemudian layer backgroundnya kita letakkan di paling belakang. Ya, misalnya seperti ini. Oke, sudah jadi ya, sudah selesai. Di tutorial yang keempat ini hanya membuat bagian pakaian atau bagian jilbab ini saja. Ini dari 4 tutorial sebelumnya kita sudah menyelesaikan vektor wajah atau pembuatan vektor kartun wajah atau membuat vektor wajah dari foto. Sepertinya sudah cukup mirip dengan foto yang menjadi modelnya ya. Oke. Baiklah, cukup sekian tutorial pembuatan vektor wajah kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.